Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Febrianti dengan nomor NIM 0431955523 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Terbuka. Di video ini, saya akan menjawab soal dari tugas 1 ADPU 441 Pengembangan Organisasi. Soal nomor 1 yaitu mengapa organisasi melakukan perubahan dan faktor apa saja yang mendorong organisasi tersebut melakukan perubahan. Di sini saya mengambil contoh, yaitu menganalisis organisasi sektor publik di wilayah tempat tinggal saya, yaitu BBPP MPV Pertanian Cianjur, atau bisa disebut dengan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian. BBPP MPV Pertanian Cianjur ini adalah sebuah lembaga pemerintahan yang bergerak di layanan publik, khususnya Diklat. Sebagai lembaga layanan publik, BBPP MPV Pertanian juga melakukan beberapa perubahan atau perkembangan organisasi, yaitu khususnya di bidang layanan publik di pelaksanaan pelatihan. Pelatihan ini yaitu pelatihan kompetensi khusus guru SMK. Program ini fokusnya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru SMK, yaitu dengan melalui program upskilling dan reskilling. Adapun yang menjadi faktor pendorong BBPP MPV Pertanian Cianjur melakukan perubahan atau perkembangan melalui program upskilling reskilling adalah yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini berarti faktor lingkungan eksternal. Di antaranya untuk menghadapi tantangan di masa depan, sehingga tenaga pendidik perlu bekal pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis untuk menghadapi tantangan tersebut. Kemudian, adanya perubahan dan kemajuan teknologi yang semakin maju, sehingga setiap tenaga pendidik harus menguasai dan mampu menggunakan teknologi. Selanjutnya, semakin tingginya tingkat persaingan industri, maka tenaga pendidik juga harus mampu melahirkan kelulusan yang siap bersaing di industri. Faktor yang kedua adalah faktor organisasi atau faktor lingkungan internal. Berdasarkan misi BBPP MPP Pertanian itu sendiri adalah untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Sehingga dengan adanya program ini adalah bentuk perubahan organisasi agar tetap berkembang dan menjalankan peranannya sebagai lembaga diklat. Dengan demikian, melalui program upskilling reskilling ini bisa memberikan kemanfaatan. Soal kedua, model diagnosis yang mana yang cocok digunakan organisasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan perubahan. Dalam melakukan perubahan dan melaksanakan program upskilling reskilling tersebut, maka perlu mengidentifikasi faktor penyebab dan memberikan dasar untuk memilih strategi yang efektif dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, organisasi perlu melakukan diagnosis atau analisis agar program tersebut bisa terlaksana dan sukses. Menurut saya, model diagnosis yang cocok digunakan adalah model diagnosis konsultasi manajemen dan model sosial teknikal. Dengan menggunakan model konsultasi manajemen, ini perlu menganalisis yaitu tujuan atau rencana dasarnya. Yang kedua, sistem manajemen organisasi itu sendiri. Yang ketiga, keuangan atau anggaran yang tersedia. Yang keempat, yaitu melakukan riset atau melihat kebutuhan yang memang dibutuhkan saat ini dan di masa depan. Dan yang kelima, yaitu sosialisasi terkait kegiatan tersebut. Dan yang keenam adalah sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan program ini, apakah tenaga petugas dalam organisasi memenuhi kebutuhan, dan apakah banyak guru-guru tenaga pendidik yang berminat mengikuti pelatihan tersebut. Selanjutnya, model sosial teknikal. Menurut saya, model ini bisa digunakan karena dalam melaksanakan program ini berarti BBPP MPP Pertanian juga harus menjalin kerjasama dengan pihak lain, seperti organisasi pemerintahan setempat, desa, kecamatan, dan masyarakat. Kemudian, sekolah-sekolah kejuruan yang menjadi sasarannya. Oleh sebab itu, diagnosi ini organisasi perlu berinteraksi dengan lingkungannya. Soal nomor 3, model pengelolaan perubahan apa yang paling cocok digunakan? Model pengelolaan perubahan organisasi dibagi menjadi 3 model, yaitu model manajemen kualitas, adalah model perubahan yang didorong oleh adanya kebutuhan dan harapan pelanggan, serta menitikberatkan pada perbaikan atas persepsi manajemen yang diyakini selama ini. Model ini adalah perbaikan kualitas dengan berkelanjutan. Model kedua yaitu reengineering atau perekayasaan atau pembangunan kembali organisasi. Model ini adalah perubahan dengan melakukan perbaikan melalui peningkatan mutu yang terus-menerus atau melalui program perekayasaan organisasi kembali secara sempurna. Model yang ketiga yaitu model Kaizen, adalah model perubahan organisasi penyempurnaan yang berkesinambungan. Model perubahan Kaizen ini lebih memfokuskan pada proses kerja dan pengembangan strategi penyempurnaan berkesinambungan yang melibatkan seluruh pihak organisasi. Jadi, ketiga model pengelolaan perubahan ini cocok digunakan untuk mewujudkan visi dan misi BBPP MPP Pertanian dan program-program yang direncanakan dapat terlaksana. Maka, pengelolaan ketiga model perubahan tersebut bisa digunakan. Alasannya pertama, manajemen kualitas, karena prinsip-prinsip dari manajemen kualitas adalah menitikberatkan pada perbaikan kualitas manajemen yang berkelanjutan, artinya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, sampai pada pelaporan. Maka BBPP MPP Pertanian ketika melakukan perkembangan melalui program tersebut berarti harus meningkatkan kualitas dari manajemennya. Alasan kedua,
Kenapa model reengineering juga cocok digunakan? Karena model perubahan organisasi ini berarti melakukan perubahan dengan berinovasi atau melakukan perbaikan. Model perubahan ini bisa digunakan oleh BBPP MPP Pertanian ketika akan membuat suatu program dengan cara berinovasi memanfaatkan perkembangan teknologi. Alasan ketiga, mengapa model Kaizen juga dapat digunakan karena fokus model ini pada proses pekerjaan dan pengembangan strategi penyempurnaan secara keseluruhan. Dengan demikian, dalam proses pelaksanaan program BBPP MPP Pertanian dapat melakukan perubahan atau perbaikan pada seluruh unsur dalam organisasi. Jadi, ketiga model perubahan dapat digunakan dalam organisasi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.